aku Ino dan sekarang lagi sama Abraham Awesome. What's bro? Awesome streetwear ya, sepatu Awesome. Nah, apa kabar bro? Wow, pandemi bro. Iya. Lagi ini nih, tapi pandemi gini gimana nih Awesome nih? Awesome. Waktu awal pandemi ya memang sempat kaget ya ada pandemi, tapi ternyata kesempatan yang bagus buat kita dan teman-teman, terutama anak-anak skate, malah jadi banyak spot, banyak tempat yang kosong dan kita mempergunakan dengan baik. Malah enak ya, Malah enak. banyak spot buat main juga jadi. Buat main juga. Oh balik lagi bro, Awesome nih buat yang belum tahu, Awesome ini salah satu produk lokal Malang sepatu ya. Yap. Itu yang masuk kategori bukan kategori sih, masuk ke sepatu apa ya, urutan 10 besar sepatu lokal di Indonesia. Wow. Gitu, itu aku lihat dari beberapa tahun ya, kayak dari influencer sepatu juga, dari kayak misalnya Tirta atau siapa banyak yang ngebahas Awesome. Nah, padahal tuh Awesome asli dari Malang ya bener ya? Iya, benar. Terus gimana tuh Bor? Apa cerita Awesome dari tahun berapa sebetulnya Awesome? Awesome sebenarnya dari tahun 2007-2008. Di saat itu sih kita benar-benar pengen ya punya sepatu skate yang berasal dari Indonesia sendiri, karena waktu itu tuh invasi produk KW dari China itu kan gila-gilaan. Dan di saat itu produk seperti yang original waktu dulu DVS, Sirka, DC itu belum masuk ke Indonesia kan, susah kita dapatnya. Dan dari situ kita ngeliat, waduh sepatunya udah susah, terus habis gitu harganya kan selangit waktu itu kan, masuk jalur hitam, Ini kantingan. Terus? Nah, dapat di situ, dapatnya rebutan, harganya mahal, dan akhirnya saya punya apa ya, kepengen gitu biar masyarakat ini ada sepatu yang dari kita sendiri dan harganya terjangkau dan juga gampang didapat. Itu sih awalnya di situ sih. Itu dari tahun berapa tuh? 2007-2008 kita memulai. Berarti udah berapa belas tahun? 14? Berapa? Kalau mau 2021 sih mau 14 ya. Mau 14? Dang. Awesome. Namanya. Yeah. Terus itu kamu dari awalnya gimana tuh Bor? Boleh ceritain gitu kayak proses dari awalnya kamu punya visi apa tuh, tahu-tahu bisa bikin aku pengen bikin sepatu nih. Ya, jadi awal mula kita main skate itu sama anak-anak SMA 7 Bo. Anak SMA 7 itu pro-pronya itu dulu pro-pronya itu anak-anak brigade sekarang. Oke. Ada Adit, ada Gale, dan ada macam-macam lah anak-anak dulu. Dulu itu kita mainnya sepak bola ke situ karena tarkam jauh bola kampung. Pas kita datang ke sana, waktu itu gua sama Izat udah temenan sih dari main bola. Ketemu sama anak-anak itu kan, bolanya lagi libur, dipakai sama dulu itu ekstrakurikuler kalau nggak salah, gila nggak sih? Ada ekstrakurikuler. Tahu segitu skate. Akhirnya kita ngeliat gila. Itu papan bisa terbang men. Anak-anak itu bisa loncat, papannya ikut. Dan di situ kita ngelihat bahwa ternyata ada faktornya, faktor orangnya, faktor papannya, dan ketiga faktor sepatunya. Dari situ berangkat, lama-lama kenal skate, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan jatuh cinta sama sepatu skate. Sepatu skate itu waktu itu ya Nuk, kita kan kenal cuman sepatu sekolah, sepatu basket, sama sepatu bola yang ada lincip-lincip bawahnya, udah paling itu aja. Ketemu sama yang namanya sepatu skate, gila sepatu skate lain daripada yang lain ya, teknologinya ada lah, terus ada pernik-perniknya, dan juga kegunaannya itu. Kalau dulu gimmicknya itu kan tahun-tahun segitu, kalau pakai sepatu ini lu bisa begini, kalau pakai sepatu ini lu bisa nge-trick ini, lu bisa loncat 10 tangga, lu bisa loncatin gedung kayak gimana. Wah, itu bikin kita bener-bener, wah gua mau nih, gila nih, jatuh cinta lah sama sepatu skate gitu. Terus kamu mulai bikin sepatunya udah langsung berupa sepatu atau gimana tuh? Wah, itu gokil sih. Jadi semenjak saat itu gua itu sering explore
desain sepatu loh. Itu sampai di SMA itu gue dibilang gila kenapa? Lu mau bikin pabrik sepatu apa tiap hari kerjaannya? Mau pelajaran kayak, mau jam kosong kayak, mau apa yang digambar sepatu aja. Nah, berangkat dari situ itu udah benar-benar jadi visi buat gue. Suatu saat gue pengen mewujudin semua ini. Akhirnya tahun 2004, awal mulanya 2004 kita punya teman skater juga. Dia itu dari Amerika. Nah, di Amerika 2-3 tahun nyelesain sekolah di Wesley, tidak. Gue pengen kasih dia itu kenang-kenangan loh. Nah, di situ gue buatin nih sepatu yang asli jahitan tangan gue, dan tahu nggak dasarnya apa? Dasarnya itu ya sepatu pasar besar. Itu apa ya tuh? Berupa apa ya? Jadi gue beli nih, jadi gue pasar besar nih. Gue beli sepatunya, sepatu sekolah, ngerti kan? Sepatu sekolah yang bentuknya kayak Converse gitu, tapi mereknya lain. Itu gue beli, gue sikat ajar, atasnya gue hilangin, terus gue cuma tinggal outsole-nya aja, rubbernya doang. Gue pasangan itu sama upper yang udah gue jahit sendiri pakai tangan. Waktu itu udah kosong, itu knowledge-nya kosong, cuma berbekal karena kepengen dan karena niat aja pengen ngasih. Tapi di situ dia kan budayanya Amerika ya, jadi dia itu sangat apa ya istilahnya itu crazy lah. Ini lu crazy lu bisa ngasih gue begini nih, gila ini kalau di Amerika gila banget karena ini hasil tangan lu. Jadi buat tangan buat gua ini, wah dia appreciate banget sama dia. Dia bilang ini lu harus lanjutin, ini bisa jadi something yang big. Dan akhirnya ya udah 2004, 2005, 2006 itu masih sekedar desain, sekedar ingin merancang dan sebagainya. Tapi terwujud saat 2007-2008 tuh gua kan udah magang loh. Di mana tuh? Magang sepatu juga? Di salah satu pabrik terbesar di Jawa Timur. Sepatu? Pabrik sepatu. Di situ kena lingkungan, istilahnya lingkungan kerja itu kan kita nggak bisa semaunya ya. Kita dipaksa untuk mengikuti tren. Kita dipaksa untuk ini yang laku, lu harus kerjain gini. Jiwa idealis kita ya waktu muda ya berontak kalau kayak gitu kan. Wah itu terus akhirnya gue kontak-kontakan lagi kan sama teman-teman di Malang, terutama waktu itu ada Iza juga. Men kayaknya gue mesti keluar nih dari kerjaan itu. Kenapa? Kita bikin sepatu nih, kita harus bikin sepatu sendiri dengan model sendiri, dengan pengerjaan kita sendiri. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya gue harus resign dan kita harus bikin sepatu nih. Oke, berangkat. Waktu itu dengan pengetahuan yang minim, nol, ya udah kita starting aja dengan ngorek, explore. Kita tanya orang-orang pabrik, kenalan dan sebagainya sampai akhirnya jadi tuh prototipe pertama tahun 2007 itu prototipe pertama, dan kita berencana ngeluarin itu di skate day ketiga Kota Malang kalau nggak salah, itu di lapangan tenis Sulfat. Skate day tahun 2008 kita rilis, kita bikin sekitar 24 pasang loh. 24 pasang jahit manual semua? Itu udah semi. Jadi kita udah ada atasnya, udah bagus, bawahnya tetap pasar besar. Sepatu Rambel, aduh inget banget. Rambel kan ininya, brandnya ya? Rambel, jadi bawahnya itu masih Rambel. Waduh, thank you Rambel. Terus gimana tuh Pur? Kayak cerita, oh ya setelah dirilis 24 pair itu. Nah itu antusiasnya teman-teman di Malang gimana? Wow, 2008 men. 2008 anak-anak skate itu mereka mindsetnya itu Amerika, mindsetnya Poland, mindsetnya itu American branded lah. Orang skate kan dari Amerika tuh. Jadi dengan sangat beruntungnya saya benar-benar apa istilahnya ya ditolak lah secara halus. Berapa? Enggak, ini ada yang laku berapa? Yang laku dulu nol. Nggak ada yang laku. Nah lucunya nih Nu, waktu itu kan kita kepikirannya cuma simpel aja, kita pengen Malang punya something gitu. Jadi kita labelin sepatu kita itu tahu nggak? Apa tuh? I Love Malang. Oh. Tapi saat itu belum ada tuh kayaknya tuh I Love Malang tuh. Kalau sekarang kan banyak tuh yang
produk casual ini Ya, Malang khas Malang gitu. Dan itu nambah orang malah jadi feel lihat sepatu. Di sepatu ada kepala apaan sih? Terus itu di ini ya, di apa detailnya ya? Ya di detailnya itu cuma itu yang waktu itu kita punya gitu, label-label satin gitu kan, yang cuma nyablon gitu kan. Pasang di sepatu. Waduh, itu emang benar-benar ya perjuangan awal lah ya, struggling di awal seperti itu. Jadi ya udah. Terus kalau Alstom mulai tahun berapa tuh Bor? Mulai orang mulai tahu, mulai menerima, mulai orang tahu oh ini lokal pride nih, Malang punya, ataupun teman-teman di Indonesia tahu ada sepatu skate lokal mereknya Alstom. Itu tahun berapa tuh? Dari kejadian itu kita nggak nyerah lu, kita nggak quit karena ya filosofi skater lah, jatuh lu ngetrik bangun lagi coba sampai berhasil gitu kan. Dan itu menyemangati kita untuk ya udah berarti apa yang harus kita perbaikin dari mulai dari situ kita cari supplier show, kita explore lagi di mana tempat bikin yang bagusan, dan terutama dari gua sendiri desainnya diperbaikin lagi semakin baik lagi. Dan di situ thanks God-nya nih lu, internet itu mulai berkembang, internet of things itu udah mulai masuk. Nah di situ barengan sama yang namanya dulu itu Facebook, lagi kenceng-kencengnya Facebook. Nah dari Facebook kan kita bisa menjangkau nih teman-teman skater yang dari Bandung, dari Jakarta dan sebagainya. Kita showcase di situ, kita pasang aja ini foto kita sepatu dari Malang begini, bla bla bla, dan itu happening waktu itu. Oh gila, sepatu Malang ada nih, sepatu skate keren juga ya, waktu itu dari foto keren juga ya. Padahal yang kita pasang masih ada yang rabel-rabel itu tadi. Gitu. Terus ini mulai kapan lagi tuh Alstom mulai berkembang nih dari Rafael itu akhirnya ganti benar-benar supplier tuh waktu itu, Sol masih black. Oh itu masih black. Masih black tuh. Nah di tahun 2010-2011 gue secara pribadi ikut namanya kejuaraan lomba desain alas kaki, desain alas kaki tingkat nasional. Di situ. Dan gasnya 1 tahun kan itu untuk perjuangan masuk diskualifikasi 10 besar, akhirnya 3 besar, dan akhirnya tahun itu gue berhasil nyabet untuk juara dong. Dan di situ juara berapa tuh? juaranya unik sih kalau bisa dibilang. Kita juga nggak percaya waktu itu menang pertama kali, dan pertama kalinya mungkin dalam sejarah desain gua menang juara kategori sport 1, juara kategori sport 2. Langsung dalam tahun dapat 2 ya, 1 sama 2. Langsung dapat 2, 1 sama 2 disabet. Langsung buat jarang lagi jarang lagi itu. Karena tahun itu memang jarang tuh. Emang tuh apa pesertanya masih sedikit atau gimana tuh Bor? Kok bisa? Sebenarnya ada, nggak sedikit juga, tapi kan waktu itu pengenalan orang akan sneakers dan sebagainya itu bukan seperti yang sekarang tuh. Dulu kan masih starting untuk clothing baru mulai kan. Dan di situ gua udah memulai untuk sneakers gitu. Jadi desain gua waktu itu kepilih lah akhirnya 2 gitu. Dan itu menang juara 1 dan juara 2. Dan juara 2, dan di situ dapat hadiah waktu itu kan lumayan besar ya, hadiahnya 5 juta sama 3,5 juta. Situ, lumayan banget, itu udah pemasukan gede banget buat gua waktu itu. Akhirnya gua kombinasiin nama duit tabungan gua yang dari penjualan awal. Kita beraniin maju ke pabrik, kita bikin seri molding untuk cetakan outsole-nya untuk size-size yang gampang dijual, size-size tengah lah istilahnya di sepatu. Di situ sih mulai Alstom udah berdiri, nancepin core-nya kuat di skate, ditambah lagi dengan inovasi-inovasi yang terus berlanjut sampai pada akhirnya kita punya sesuatu yang solid, yaitu sole-nya itu udah sole Alstom sendiri. Dan dari situ tahun berapa? 2011, 2012 berarti outsole-nya jadi 2011, 2012. Di tahun itu juga udah maju banget ya menurutku ya, kalau produk lokal kayak kamu berani dari lokal atau istilahnya rumahan ya, industri rumahan bisa bikin sol sendiri ya, semi pabrikan udah jadinya, udah semi pabrikan karena bawahnya kan memang dari pabrik. Iya benar. Kita fabricationnya kita bener-bener
istilahnya kita ikutin, kita telitiin sendiri gitu. Jadi kita yang kawal banget lah. Ini sol harus segini, tebelnya segini, terus habis gitu kekuatannya harus segini karena ini bukan buat untuk jalan biasa, karena ini untuk skateboard gitu. Jadi memang dari awal tuh Awesome memang fokusnya untuk skateboard, ada sepatu khusus buat skateboard. Yap. Itu waktu di zaman itu tuh Bor, udah banyak belum sih ada sepatu lokal yang khusus buat skate? Nah, awal-awal sepatu lokal itu kan cuman dari sepatu-sepatu sekolah ya, kayak istilahnya kayak sepatu-sepatu bata gitu kan. Untuk sepatu action sport sendiri belum ada, cuman 1-2, dan itu pun diawali dari Bandung. Ada indikator tuh gila sih, itu punya Inong, indikator, Uncle 347 gitu-gitu. Itu yang awal mula, dan kita waktu itu barangnya ada yang pernah ngebawa ke Malang, dan itu benar-benar ngebuatnya gila. Bandung punya, Bor. Bandung ini ada sepatu skate, gila. Walaupun ya masih simpel, tapi ada gitu. Dan itu lebih menggebu-gebu lagi buat kita untuk, wah, Malang harus punya nih, harus jadi nih Malang. Dapat. Malah bikin kamu lebih semangat malah. Yes, itu udah bukan tantangan tapi malah bikin jadi langsung dapetin aja udah. Ajar Awesome-nya lebih dikencengin lagi. Apa sih nih? Bisa Ada apa sih nih? Ada apa sih? Dia belum potong rambut 5 tahun. Bisa nih salah satu orang ininya apa? Salah satu Awesome juga. Iya, dia co-founder. Iya, co-foundernya Awesome juga. Iya, jadi gua yang buat sepatu waktu itu 2007-2008 dia yang ngetes. Oh gitu. Dia Ya, yang bener. terbang-terbang dari ujung gedung ke gedung lain, doi. Nah, Lanjut. yuk. Nah, terus mulai apa? Kamu masih inget nggak siapa pembeli pertama sepatumu? Ingat nggak? Ingat. Dia itu dari kalau nggak salah di Kepanjen atau mana di Malang Coret gitu. Anak-anak waktu itu kan skate solid banget ya. Jadi mereka yang waktu ke skate itu kayaknya mereka lihat, dan malah anak-anak Malang Coret itu yang pengen gitu, kayak bangga gitu lihat, wah saya beli Mas, itu wow. Gila, itu sepatu bikinan kita ya. Kalau misalnya kita punya karya gitu kan, dihargain orang itu kan, waduh, itu kepuasan tersendiri daripada value money-nya. Iya, benar. Itu value-nya benar-benar udah di atas uang lah, karena lu bisa bangga, lu bisa seneng lah pokoknya gitu. Friend, sorry ya, rada berisik. Kita lagi di mobil tari skatepark apa nih? Ngomongnya skateparknya Kita ada langsung di skatepark. di Loops ya. Yap. Kalau dulu yang kan kamu tadi belum menjawab yang ini nih, yang kapan mulai orang-orang mulai tahu ada Awesome. Oh ya, setelah kamu lomba itu ya, Sebenarnya setelah era internet sih, lebih tepatnya untuk masuknya internet itu yang bikin kita boleh dikenal. Dan strategi marketing kita kita ngambil rider kayak endorser ya, tapi dia skater gitu kan. Itu yang bener-bener emang core banget. Waktu itu 2012-an kita udah mulai ketemu banyak orang, dan akhirnya yang pertama emang Izat itu udah mewakilin dari Malang kan, dia best banget, nomor 1 lah di Malang ya. Dan kedua kita ketemu sama Indra Kubon. Indra Kubon, dia the best banget ya, Indra Kubon. Iya, di zamannya legend. Dia legend. Sampai sekarang sih legend. Sampai sekarang. Dan juga kita punya rider dari Singapura, dan itu kan gila. Zaman segitu lu gila, ridernya semuanya sampai luar negeri gitu. Jadi kita ada Singapura, Malang, Bali. Gila, 3 kota begitu kan. Internasional ya, langsung internasional. Nah, dan orang-orang sana pun juga gila. Waktu 2011 gua berkesempatan ke China, kan lewat Singapura tuh. Nah, di Singapura gua disambut banget sama anak-anak itu. Gila, ini yang punya Awesome. Udah kayak apaan aja, padahal di sini biasa aja sih. Tapi di situ gila. Karena mereka kan susah kalau untuk SDM dan peralatan dan sebagainya, mereka nggak bisa. Mereka cuma pesen di Cina dan datang kan gitu. Kalau kita bikin sendiri, itu yang bikin Blok gila. sendiri. Blok sendiri, mereka gila ini ya, bisa seperti ini kayak gitu.
Oh iya, kalau aku sih apa ya ngikutin kamu berjuang di persepatuan tuh udah lama ya sebetulnya. Jadi Abraham ini termasuk salah satu temanku yang lama juga, dan aku juga tahu bener-bener gimana tracknya dia mulai dari dulu awal-awal sampai sekarang. Namanya Awesome udah besar di Indonesia ya menurutku ya, atau mungkin internasional juga, karena bolak-balik di review dan masuk ke 10 besar atau bisa sampai 5 besar sepatu lokal Indonesia yang menurut influencer paling baik ya kayak gitu. Itu ya bangga sih, aku juga sebagai temanmu yang tahu juga hebat juga ya, bisa konsisten mau 14 tahun, bayanginnya 14 tahun tuh bukan waktu yang sebentar. Bukan waktu yang sebentar, dan sebenarnya kekuatan kita bukan dari marketing loh. Kita mah skater semua, cuman main-main aja, bikin video dan gitu. Cuman satu hal yang dari kita pertahanin itu dari style sama inovasi. Itu yang terus kita ulik. Kita nggak berhenti cuman nyewa buzzer. Kalau sekarang kan nyewa buzzer. Dulu mana ada. Sekarang kan heboh gara-gara buzzer. Tapi kita nggak seperti itu. Kita menancapkan root di skateboarding. Kita sendiri semua di dalam Awesome ini main skate, dan juga kita berinovasinya dari segi desain, dari segi penampilan dan sebagainya. Itu yang kita perhatikan malah. Oh iya. Kemarin juga Abraham juga baru menang kompetisi lagi ya. Aku lihat di IG-mu. Nah, itu menang apa tuh, Bor? Itu menang desain. Kalau sekarang udah footwear asik. Kalau dulu alas kaki. Udah internasional bahasanya ya. Ya, sekarang udah meningkat, dan juga kualitas dari orang-orangnya jauh loh dari sama yang dulu. Ini gila semua. Tapi thanks God lagi kita berhasil ngebawa pulang trofi juaranya. Juara apa tuh kemarin? Kalau kali ini kita emang juara 2. Ya, tapi nggak kali ini kali Bos. Ya itu juara 2 tuh udah hebat. Nasional kan? Nasional. Ya. Dari situ juga pasti kan marketmu juga tambah lagi tuh, pasti dari orang-orang jadi tahu gitu kan. Bener, dan ini lucunya ya, entah lucu atau ironi ya. Kalau kita flashback selama 14 tahun, itu 90% customer kita itu non-skater, orang awam, orang luar. Paling yang skater cuma 10%, 5% tuh. Gila, dan itu kalau buat saya pribadi ya, itu suatu kebanggaan. Karena apa? Karena sepatu skate ternyata diterima sama orang luar, bukan cuma skater aja. Kalau misalnya yang pembeli skaternya 100%, berarti nggak laku kan di luar skate. Tapi ternyata thanks God ya, ini alhamdulillah sepatu Awesome ini diterima dengan baik, dan mereka benar-benar suka karena memang sepatunya, bukan karena skaternya, bukan apa ya, tapi karena sepatunya itu yang nggak tahu, mereka suka aja gitu. Kayak gitu sih. Dan memang aku juga pakai juga, selama aku pakai emang enak sih, gua memang nyaman juga, memang oke, memang makanya banyak influencer yang bilang ini sepatu oke, konsisten dan kualitasnya oke memang. Ya, itu yang berusaha kita pertahanin, originalitasnya dan juga konsepnya. Jadi kalau sepatu sekarang kan mereka cuma ngambil dari satu siluet tuh, siluet daerah barat itu kan. Tapi kalau kita enggak, kita bikin sesuai apa yang kita mau, udah whatever. Tren mau ke sini, tren mau ke sana, bodo amat, kita bikin sepatu buat kita sendiri, kita seneng ya udah. Tapi ternyata feedback dari masyarakat, mereka seneng karena melihat ini sepatu nggak monoton, nggak cuma gitu-gitu aja gitu. Kalau sekarang nih Bos, udah ada belum brand skate lagi, brand sepatu buat skate di Indonesia? Oh, udah banyak. Iya, udah banyak. Itu juga apa ya? Kita ikut seneng mulai dari FBC, St. Berkeley, dan sebagainya. Kalau di Malang, Kalau di Malang nih dengar-dengar, wah ini tetua saya malah si Ade itu dulu kita ngawalin sepatu namanya Revolt. Revolt. Nah Revolt karena satu dan berbagai hal masih ke pending, akhirnya saya buka Awesome, dan setelah Ade ini bikin yang namanya Avalanche. Wah, itu gokil juga tuh. Sekarang kan berarti ada Avalanche gitu ya? Ada Avalanche gitu. Wow, shout out
Ya makin banyak makin bagus ya. Makin banyak makin iya. bagus. Kan karena kan karena pasti kan nggak sama kan pasti. Benar. Konsepnya, maksudnya juga pasti kan nggak sama. Keunikan sendiri-sendiri dari karakternya pun itu menjadi kaya gitu loh. Dan itu dilihat dari orang luar juga, wow gila Malang hidup gitu kan. Jadi istilahnya kalau dulu itu yang bersaing itu kan biasanya Bandung, Jakarta, Jogja. Nah, ini kita bisa ngebawa sekarang Malang ada nih Awesome, Avalanche dan sebagainya. Wah itu nice sih. Oke, keren Bang. Oke, kita terus ya buat Ya, thank you. ditunggu lagi karya-karya yang lain. Semangat terus, Awesome. See you. Ciao. Bye.